yang sebelah sini itu kondisinya saturated liquid. Maksudnya apa? Maksudnya steamnya dalam bentuk 100% liquid, ya, kondisi liquid, hasil liquid, saturated liquid 100%. Kalau yang ini saturated vapor, berarti uap jenuh, 100% uap jenuh, ya, maka ini specific volume-nya. Kemudian ini internal energinya atau energi dalamnya. Saya masih dengan jelas? Jelas nggak saya sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jadi yang ini internal energinya atau energi dalam, ya, spesifik, ya, persatuan massa. Ingat ini persatuan massa. Nah, kemudian yang sebelah kolom berikutnya yaitu entalpi, ya. Yang ini entalpi spesifik, ya. Kemudian yang ini entropinya spesifik, ya. Nah, nanti suhunya kalau tidak ada, ya, maka Anda bisa melakukan interpolasi, ya. Misalnya diminta steam property pada suhu 32, berarti Anda interpolasi data antara ini, ya, interpolasi datanya. Sudah bisa, ya, interpolasi dengan data biasa. Ini juga salah satu contoh steam property, ya. Jadi silahkan nanti sering buka data-data seperti ini, ya. Jadi sering nanti datanya tidak ada lengkap, tetapi Anda bisa mencari sebenarnya pakai data-data di tabel. Oke, kita mulai untuk bab selanjutnya, ya. Kita masuk ke neraca energi dengan reaksi kimia. Kalau 2 minggu sebelumnya kita bahas neraca energi tanpa ada reaksi kimia, ya, tidak memperhitungkan reaksi kimia. Sedangkan untuk bab ini kita mulai untuk neraca energi yang sudah ada reaksi kimianya. Maka nanti Anda harus memperhitungkan adanya delta reaksi, ya, entalpi reaksi. Nah, maka misalnya sistem ini, ya, sistemnya itu reaktor, ya. Jadi kalau ada suatu sistem terjadi reaksi, itu sebenarnya kan reaktor kimia. Reaktor kimia itu merupakan suatu sistem terjadinya reaksi kimia, ya. Berarti di sistemnya reaktor kimia, oke, ya. Nah, untuk panas reaksi, maka kita menggunakan perhitungan entalpi reaksi, ya, delta HR. Nah, perhatikan ini delta HR ini dia fungsi suhu dan tekanan, ya, sehingga nanti kalau Anda mencari delta HR, Anda harus perhatikan temperatur dan tekanan berapa, karena nilainya akan berbeda, ya. Jadi temperatur tekanan ini harus ditulis lengkap, ya. Nah, untuk panas reaksi sendiri pengertiannya apa? Yaitu perubahan entalpi terhadap suatu proses di mana sejumlah stoichiometri, ya, reaktan pada temperatur dan tekanan tertentu dia bereaksi secara lengkap, ya. Nah, kalau kita menggunakan delta H reaksi standar, delta HR 0, ya, delta HR 0 itu standar pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Jadi delta HR 0 itu standar, ya. Kalau nggak pakai 0 atasnya ini, maka suhunya bukan suhu standar, ya. Nah, contohnya ini reaksi pelarutan CaC dilarutkan dengan H2O, ya, membentuk CaOH dan C2H2. Ini panas reaksinya. Nah, kalau delta H-nya negatif, berarti reaksinya apa, ya? Apa reaksinya kalau delta H negatif? Mana? Apa? Sabar. Nah, kurang jelas suaranya, apa? Eksoterm, Pak. Ya, isotermis, ya. Nah, kalau isotermis berarti ada panas yang keluar atau masuk ke sistem, ya? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Ada panas yang keluar dari sistem ke lingkungan, maka dia isotermis. Untuk konsep dasar panas reaksi, kita perhatikan, ya, kalau delta HR itu negatif, maka dia isotermis tadi, ya. Sebaliknya, kalau dia positif berarti endotermis. Ada panas yang masuk ke
sistem kalau endotermis, ya. Kemudian untuk tekanan rendah dan moderat, ya, delta HR ini tidak fungsi P, ya. Jadi pengaruh tekanan bisa diabaikan pada waktu tekanan rendah dan moderat, ya, atau misalnya tekanan atmosferik 1 atm itu delta HR dia fungsi T-nya aja, oke, ya, tekanannya bisa diabaikan. Kemudian untuk nilai panas reaksi nanti sangat bergantung pada penulisan koefisien stoikiometri. Nah, sehingga kalau untuk menghitung panas reaksi, perhatikan dulu penulisan koefisien stoikiometrinya, ya. Reaksi stoikiometrinya sudah benar belum? Jadi jangan buru-buru dikerjakan. Kadang pada waktu mengerjakan kasus, Anda buru-buru langsung menghitung, padahal stoikiometrinya belum lengkap. Maka harus diselesaikan dulu koefisien stoikiometrinya, karena akan bergantung terhadap panas reaksinya nanti, ya. Kemudian nilai panas reaksi juga bergantung pada fase reaktan. Fasenya apa? Reaktannya gas, cair, atau padatan tadi, ya. Jadi kalau untuk menulis reaksi ini harus lengkap ditulis, ya, fasenya, ya. Seringkali kita keburu-buru yang menyebalkan ini fase, padahal kalau tidak ada fasenya reaksinya nggak akan nggak bisa diselesaikan sebenarnya. Kalau Anda diminta menghitung panas reaksi tanpa diketahui fase reaksinya, Anda nggak bisa menyelesaikan, karena entalpi itu fungsi dari fasenya juga, ya. Entalpi H2O fase liquid dan H2O fase gas akan beda entalpi pembentukannya, ya, sehingga fasenya ini harus ditulis secara lengkap. Kemudian untuk panas reaksi standar, ya, kalau kita menulis delta HR ada nolnya di atas ini, ya, ini otomatis udah pada kondisi standar, ya. Anda tidak usah menanyakan pada kondisi berapa ini udah pasti kondisi 25 derajat Celcius tekanan 1 atm, ya, delta HR standar. Kalau tidak ada nol atas ini, nah ini bisa pada suhu berapapun Anda harus mendefinisikan suhunya berapa. Kalau udah ada nol di atas, udah otomatis dia standar. Kondisi standarnya itu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Nah, ini tadi, ya, untuk gambaran isotermis, yaitu ada energi yang keluar dalam bentuk kalor, ya, ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Kalau endotermis, ada tambahan energi dari lingkungan ke sistem, ya. Maka di sini Q-nya positif, ini Q-nya negatif, ada deltanya ini negatif, ini deltanya positif. Nah, sekarang untuk menghitung entalpi, kita juga harus bisa menghitung Q-nya, kalornya, ya. Kalor itu nanti hubungannya dengan kapasitas kalor, CP, ya. Nah, pengertian kapasitas kalor yaitu banyaknya panas atau kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang tersebut sebesar 1 Kelvin, ya. Lalu dinyatakan dengan satuan Kelvin, ya, 1 Kelvin. Nah, maka kalau dari pernyataan ini kapasitas kalor yaitu Q per delta T, ya kan? Panas yang dibutuhkan per satuan derajat suhu. Kalau di sini Kelvin berarti per Kelvin, ya. Maka kapasitas kalor sendiri yaitu Q per dt. Ingat ini C-nya dalam besar, ya. Kalau C-nya dalam kecil itu kapasitas kalor dibagi dengan massa atau nanti namanya kapasitas panas jenis atau specific calor capacity, ya. Jadi C besar dan C kecil itu dibedakan, ya. Kalau C besar itu kapasitas kalor, kalau C kecil itu C per M atau kapasitas panas jenis, ya. Jadi diperhatikan untuk C besar dan C kecilnya. Nah, jika kapasitas panas dibagi dengan jumlah mol dalam sistem, nanti disebut sebagai kapasitas panas jenis molal, ya, molal. Kalau di sini tadi kapasitas panas jenis C kecil, C per M. Kalau kapasitas kalor dibagi dengan mol, nanti C kecil juga, tetapi nanti dinyatakan dengan kapasitas jenis molal namanya, ya. Nah, di sini kalau sudah diketahui kapasitas kalornya, maka kalau Anda bisa menghitung Q-nya, Anda bisa menghitung pakai persamaan apa?
integral batas bawahnya T1, batas atasnya T2 ya, C, kapasitas kalornya GT. Nah, ini kan kalau Anda integralkan berarti apa? Integral GT apa? Apa ini? Kalau diminta menyelesaikan persamaan ini, integralnya jadi apa? Ayo, matematikanya. Q sama dengan integral batas bawah T1, batas atas T2, C dt. Gimana penyelesaiannya? Jadi C delta T, Pak. Ya, C delta T. Karena apa? Integral dt kan T kan ya. Integral dt T, masukkan kondisi batas atas dan batas bawah. Ada T2 min T1 atau C delta T. Ya, kalau diketahuinya C kecil atau kapasitas kalor spesifik, maka harus ada M-nya. Ya, M-nya berupa konstanta ya, maka M-nya bisa keluar dari integralnya ya, integral T1 T2 C dt. Nanti sama ya, nanti M C delta T. Ya, C-nya C kecil. Kalau dalam mol, ya ini mol, nanti C-nya kapasitas jenis molar ya, nanti sama, jadi N C delta T. Nah, sekarang untuk neraca panas reaksi untuk sistem tertutup, pada sistem tertutup ini bisa berlangsung pada tekanan konstan. Kemarin apa? Kalau sistem berlangsung pada tekanan konstan, nama lainnya? Isobar, Pak. Ya, isobar ya. Nah, kalau pada sistem isobar, Q-nya nanti sama dengan N kali delta H. Perhatikan ya, kenapa delta H? Karena untuk isobar, yaitu Q-nya kan sama dengan integral CP dt. Ya, nah CP dt ini, kalau Anda masukkan persamaan kemarin, ini bisa Anda gantikan menjadi delta H. Oke ya. Kemudian pada sistem tertutup pada volume konstan atau isokorik ya, kalau volume konstan itu isokorik, maka Q-nya sama dengan N kali delta U, bukan delta H ya, perubahan energi dalam pada volume konstan. Kenapa? Karena untuk isokorik Q-nya sama dengan kan ini sebenarnya, integral T1 T2 CV dt. Nah, CV dt ini merupakan delta U ya, jadi diperhatikan kalau isobar N delta H, kalau isokorik N delta U. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan CP? Nah, tadi CP tadi dia fungsi suhu kan ya, untuk tekanan rendah sampai tekanan menengah, ya kan? Itu dia fungsi suhu. Nah, untuk penentuannya kita bisa menentukan kapasitas panas sensibel. Nah, sensibel itu apa panas sensibel? Masih ingat? Apa kapasitas panas sensibel? Ada yang ingat? Apa misalnya ada panas sensibel, ada panas non sensibel, ya kan? Apa panas sensibel itu? Panas yang diserap suatu sistem dengan suhu konstan, Pak. Suhu konstan. Contohnya apa? Masih ingat dulu contohnya, kalau dikasih contoh itu, kan ada diagram ini kan ya? Dulu pakai diagram ini, ingat ya? T, kemudian seperti ini kan ya? Masih ingat nggak? Contohnya apa? Contohnya pada waktu Anda melakukan perubahan fase kan ya. Contohnya pada waktu proses pendidih air kan dulu ya, contohnya kan ya. Kan ini Anda memanaskan air kan ya. Nanti suhunya naik kan ya. Kemudian pada waktu perubahan fase, suhunya naik enggak? Sama perubahan fase. Naik enggak? Enggak naik kan ya. Untuk merubah fase tadi, suhunya tetap 100 ya, pada tekanan 1 atm kan dia suhunya 100. Nah, dia akan naik
naik setelah semuanya terjadi perubahan fase menjadi uap. Nah, dari besok naik lagi, itu ya. Nah, sekarang untuk kapasitas panas sendiri, CP sendiri, nanti dia fungsi suhu T, ya. T ini tergantung suhunya berapa. Nah, kapasitas panas sendiri nanti kita bisa menggunakan persamaan ini umumnya ya. CP sama dengan A plus BT plus C T kuadrat. A, B, C ini merupakan tergantung dari senyawanya, ya, konstanta. Nah, untuk konstanta A, B, C ini Anda bisa cek di appendix E, buku yang kemarin yang saya tunjukkan ya. Nah, di bukunya Hemmelbuch itu ya, A, B, C ini tergantung senyawanya. Nah, contohnya ini, nah, ya. Untuk A, B, C ini silahkan nanti dicek di appendix buku E, buku yang kemarin itu. Ini ya, buku yang ini ya. Anda silahkan cek di appendix E-nya. Head capacity-nya, ya. Kapasitas kalornya, persamaannya. Nah, di sini untuk kapasitas kalornya, perhatikan juga persamaannya. Tidak mesti A plus B, C plus, nah, ini ada yang sampai D. Ya, ada A, B, C, D. D pangkat 3 ya. Nah, ini tergantung dari apa? Senyawanya. Misalnya di sini aseton. Aseton rumus senyawanya ini ya, BM-nya ini fasenya ya. Nah, kemudian T-nya dinyatakan dalam derajat Celcius. Nah, perhatikan juga. Kalau di tabel dinyatakan derajat Celcius, maka T-nya harus dikonversi juga ke derajat Celcius. Kalau T-nya dinyatakan dengan Kelvin, contohnya yang ini ya, dinyatakan dengan Kelvin, ubah dulu ke Kelvin. Ya, jadi perhatikan pembacaannya. Nah, di sini untuk aseton, suhunya dinyatakan derajat Celcius, A-nya nanti ganti ini ya, A-nya ganti ini, kemudian B-nya ini, C-nya ini ya, minus itu. Nah, ini ada D-nya, berarti D-nya ini sampai persamaan D, ya, sampai persamaan D. Kemudian rentang suhunya juga diperhatikan. Jadi persamaan ini ya berlaku dari rentang suhu 0 sampai 1200 derajat Celcius. Kalau masih dalam rentang suhu ini, Anda bisa menggunakan persamaan yang atas ini, ya, untuk aseton. Demikian juga untuk senyawa yang lain, ya. Anda silahkan melihat konstanta A, B, C, D-nya, ya. Kemudian rentang suhunya. Oke, sampai sini menanyakan untuk CP fungsi T-nya. Mohon maaf Pak Denny, saya izin bertanya Pak. Namun di slide tadi mundur beberapa slide Pak terkait penulisan suhu tadi yang nggak ada lingkaran di atas itu Pak, bisa diberikan permisalan Pak, kira-kira bagaimana? Soalnya saya agak atau masih belum terlalu menangkap tadi yang disampaikan Pak Denny sebelumnya terkait kalau tidak ada lingkaran dalam tidak ada nol itu. Iya. Nah, ini ya. Kalau ada delta H untuk reaksi, ya, reaksinya berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ini kondisi standar nggak? Iya. Nah, kalau kondisi standar, nanti Anda nulisnya, bentar ya. Anda nulis, nah, Anda ini nulisnya harus ditambahi dengan 0 di atas. Oh, nah. Ya, paham ya? Jadi ini tambahi di 0 di atas. Ya, ini mana di atasnya? Ya, ini di atas ya. Karena pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Nah, kalau di luar kondisi ini tidak boleh Anda nulis tambahi 0 karena bukan kondisi standar. Gitu. Oke, baik. Siap, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi untuk penulisan ini, nah, nih, panas reaksi standar. Ini ya. Nah, tadi ini panas reaksi standar ini. Nah, ini menjadi panas reaksi standar. Karena apa? Karena pada suhu 25
25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Kalau di luar ini nggak boleh pakai tanda 0 ini karena dia bukan kondisi standar. Gitu. Ya, ada lagi tanyakan? Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Yang lain? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, contohnya ini. Untuk yang gas N2. Gas N2 nanti silakan Anda cek di appendix E tadi ya. Nah, untuk gas N2 ini nilai A-nya ini ya, nilai B-nya ini, nilai C-nya ini. Ya. Nah, untuk di appendix ini yang untuk gas nitrogen itu T-nya dinyatakan dalam satuan derajat Fahrenheit. Nah, Anda kalau diminta mencari CP pada suhu 30 derajat Celcius, perhatikan jangan langsung Anda T-nya 30 derajat Celcius. Kenapa? Karena T-nya ini berlaku pada waktu derajat Fahrenheit. Harus dikonversi dulu 30 derajat Celcius ke Fahrenheit. Oke ya, bisa ya. Demikian juga yang lain. Ya, jadi perhatikan T-nya dalam suhu apa satuannya. Kan beda-beda ya. Tadi dalam derajat Celcius, asetilin tadi ya. Kemudian ada yang dalam Kelvin ya. Nah, ini juga dalam derajat Fahrenheit. Jadi diperhatikan T-nya itu dalam derajat apa. Kemudian juga perhatikan satuannya. Ini dalam satuan teknik ya. British Thermal Unit per pound mol. Oke ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ya. Untuk delta H sendiri, bersamanya nanti yaitu apa? Delta H reaksi pada kondisi TP ya tertentu dibagi dengan VA. VA ini apa? Quotient stoichiometry, produk dan reaktannya. Kali dengan Na, mol yang terkonsumsi atau yang tergenerate ya, yang dihasilkan. Kemudian ini tanda apa? Epsilon, keberlangsungan reaksi. Kemarin udah ya, pada waktu Pak siapa? Keberlangsungan reaksi, masih ingat? Udah kan ya kemarin? Nah, di sini untuk keberlangsungan reaksi atau epsilon ya sama dengan Na out ya atau Na produksi ya min Na in yang masuk ya per koefisien reaksinya A-nya ya atau mol A reaktan yang bereaksi ya yang bereaksi min koefisien reaksinya. Nah, nanti delta H-nya bisa diubah menjadi persamaan ini. Epsilon atau ini ya, kali dengan delta HR pada kondisi TP tertentu. Nah, contohnya ini panas pembakaran standar. Nah, kita lihat panas pembakaran standar. Berarti pada kondisi apa kalau standar? Apa kondisinya standar? 25 derajat Celcius 1 atm. Ya, 25 derajat Celcius 1 atm. Ya. Oke, bentar ya. Nah, pada kondisi STP ya, 25 derajat Celcius panas 1 atm. Nah, dari reaksi panas pembakaran ini ada butana ya. Butana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 2O. Berarti ini panas pembakaran sempurna atau tidak sempurna ini reaksinya? Sempurna, Pak. Ya, reaksi pembakaran sempurna. Tandanya ada produknya CO2 dan H2O. Ya. Nah, di sini kita diminta menghitung perubahan entalpi delta H-nya, ya. Nah, delta H-nya, ya. Kemudian jika dihasilkan produknya sebesar 2.400 mol, berarti produknya ini sebesar 2.400 mol per second. Di mana produk dan reaktan berada pada temperatur 25 derajat Celcius. Tadi yang standar ya, maka 25 derajat Celcius tekan 1 atm. Makanya gimana? Kita hitung dulu keberlangsungan reaksi. Keberlangsungan reaksi untuk perubahan CO2 kan, berarti keberlangsungan reaksi NCO2 ya. Ini tadi mol produk CO2-nya ya.
dibagi dengan konsentrasinya. Nah, ini konsentrasinya sudah benar belum? Reaksinya sudah benar? C-nya 4, ini C-nya 4 ya, hanya 10, hanya berapa ini 10 ya, kemudian O-nya berapa ini? 13, O-nya di sini 8, tambah 5, 13, berarti sudah benar konsentrasinya ya. Jika langkah awal cek dulu, reaksinya sudah benar belum setelah stoichiometri. Kalau nggak dicek, nanti ini salah ya. Nah, udah dicek, maka di sini bilangan reaksinya sama dengan 2400 bagi dengan konsentrasinya itu 4, maka bilangan reaksinya 600 mol per second. Tadi masukkan persamanya, delta H sama dengan epsilon kali dengan delta HR0. Nah, ini tadi epsilonnya ya, kali dengan delta HR0 nya, nah ini. Nah, misalnya tidak diketahui di sini, delta HR standar itu ada nggak di tabel? Ada ya. Jadi kalau Anda mencari delta HR standar itu ada di tabel. Biasanya kalau kondisi standar itu sudah ada tabelnya. Ya, yang belum ada itu yang di luar standar. Ya, kalau delta HR0 itu pasti pada umumnya sudah ada di tabel. Tabel di buku Handbook Berry ada ya, di entalpi reaksi atau reaction entalpi. Ya, silakan nanti dicek di Berry. Oke, contoh 2. Nah, contoh 2, di sini berapakah panas reaksi standar untuk pembakaran hutan, ya? Nah, di sini reaksinya tambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, di sini diminta berapa panas reaksinya, ya? Nah, hitung perubahan entalpi delta H jika dihasilkan produk CO2 sebesar 2400. Kondisinya STP ya, 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, di sini quotient berarti kan 2 kali kan ya? Quotient 2 kali kan? Nah, di sini quotient 2 kali. Nah, kalau quotient 2 kali, maka panas reaksinya di sini dikali 2 delta H-nya. Ya. Ini kan per mol kan ya? Kalau di sini 2, berarti di sini dikali dengan 2 delta HR-nya. Ya. Nah, epsilonnya tadi sama 2400 bagi, nah ini berubah ya, CO2-nya menjadi 8. Oke ya, kenapa 8? Karena ada 2 kali ininya. Gitu ya. Oh, berarti ini ada yang salah nggak? Coba dicek. Ada yang salah nggak? Ini reaksinya udah benar belum jumlahnya? Belum, Pak. Belum. Yang belum yang mana? CO2 dan H2O-nya. Oke, ini CO2-nya berarti harusnya berapa? 8, Pak. 8. Ini yang H2O-nya harusnya berapa? Berapa harusnya? Tinggal 2 kali kan ya? Berarti ini berapa? 2 kalinya? 10, Pak. 10 kan ya? Ini 10. Nah, berarti ini 4 ini 8 ya, karena 2 kalinya. Jadi jangan langsung Anda menghitung betul-betul langsung bagi 4, karena ini belum selesai ya, dicek dulu stoikiometrinya ya. Kalau udah baru bisa digunakan untuk menghitung keberlangsungan reaksinya ya. Ketemu keberlangsungan reaksinya, langkahnya sama, delta sama dengan keberlangsungan reaksi kali delta HR0. Udah sama langkahnya. Oke, bisa ditanyakan? Belum, Mbak. Belum saya lanjutkan ya. Nah, untuk panas reaksi pada sistem tertutup, ya, jika reaksi berlangsung pada reaktor tertutup pada volume konstan. Nah, kalau volume konstan berarti Q-nya fungsi delta U kan ya, CV ya. Nah, di sini panas yang diserap atau yang dilepaskan dihitung berdasarkan perubahan energi dalam. Ya. Jadi kasus yang ini itu berlangsung pada P konstan. Ya. Maka dia dihitung Q-nya dihitung dalam delta H.
Sedangkan kalau dalam volume konstan atau isotorik, maka G-nya dihitung dengan delta U, perubahan energi dalam. Ya. Nah, persamaannya bisa kita hubungkan dengan delta H, ya. Kayak di pertemuan kemarin kan ya, ada hubungan delta U dengan delta H kan ya. Nah, di sini untuk delta U-nya, delta U reaksi pada T tertentu sama dengan delta H reaksi pada T tertentu ya, min R kali T kali dengan, perhatikan ini, sigma dari koefisien reaksi produk, tetapi harus dalam fase gas. Ya, selain gas tidak dihitung ya. Min sigma koefisien reaksi reaktan, fasenya gas. Nah, perhatikan ini fasenya gas, yang koefisien reaksinya ini. Ya, bukan semua produk dan reaktan, tapi yang fasenya gas saja. Oke ya. Nah, contohnya di sini ada reaksi C2H4 dengan Cl ya, Cl2 menjadi C2HCl3, fasenya liquid, ini fase gas, fasenya gas. Ini delta H reaksi standarnya. Berarti pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm. Ya. Nah, di sini yang produk konsentrasinya berapa berarti? Yang untuk menghitung. Ini berapa? 2, Pak. 2 ya, punyanya ini dan punyanya HCl. Ya. Kemudian yang reaktan berapa? Berapa yang reaktan? 3 ya. Ini 1, ini 2. Ya. Nah, maka delta U-nya sama dengan delta HF reaksi ya. Ini min RT kali dengan tadi jumlah koefisien reaksi produk ya, tetap produk ya. Si produknya tadi 2 min yang reaktan. Ini 2 tambah 1, min 3. Berarti ini min ya. Nah, perhatikan. Oke ya. Nah, ketemunya ini. Oke, selanjutnya kan? Ya. Ada yang salah nggak menurut Anda kira-kira ini? Ayo, ada yang salah nggak? Bisa ngecek nggak? Nah. Yuk, silahkan dicek. Ini ada yang salah nggak? Ini ada yang salah nggak? Oh, ada Pak. Gimana yang salah? Ya. Positif ya Pak. Kan Ya. soalnya 2-1 dengan Ya. depan RI. Ya, perhatikan ya. Ini salah. Harusnya positif ya. Karena 2 min 3 kan min 1 kan ya. Nah, di sini berarti tandanya positif. Gitu ya. Nanti maaf ya. Nah, ini menjadi positif. Oke ya, berarti ini juga salah ya. Nanti dihitung ulang ya. Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan ke reaksi pembentukan dan panas pembentukan. Ya, jadi kalau reaksi pembentukan yaitu suatu senyawa merupakan suatu reaksi di mana senyawa terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, untuk perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa pada suhu dan tekanan standar atau referensi ya, 25 derajat Celcius 1 atm, kita sebut sebagai panas reaksi standar atau delta HF ya. Kalau pembentukan itu lambangnya F ya, maka delta HF ini panas pembentukan standar ya. Untuk panas pembentukan standar, contoh untuk yang spesies elemental atau O2 itu nilainya 0 ya. Jadi kalau Anda
nyari berapa delta HFO2, itu udah pasti udah 0 ya, nggak usah dihitung. Oke ya, jadi untuk spesies elemental O2 delta HF-nya 0 ya. Nah di sini untuk delta HR standar, kalau Anda minta mencari delta HR standar, jika diketahui delta HF-nya bisa Anda digunakan untuk menghitung delta HR ya kan, dulu di SMA ya kita cari ya, delta HR standar sama dengan sigma koefisien reaksi I ya kali dengan delta HF ya. Nah atau sama dengan sigma dari koefisien reaksi kali delta HF di produk ya, min delta sigma reaksi dari yang di reaktan, produk min reaktan. Nah contohnya di sini tentukan panas reaksi standar pada pembakaran N-pentana ya, fase liquid. Asumsikan H2O sebagai produk pada pembentukan dalam bentuk fase liquidnya, maka reaksinya menjadi ini pentana fase liquid, pembakaran pasti dengan O2 ya, oksidasi dengan oksigen menjadi CO2 dan H2O fase liquid. Nah dicek konsentrasinya sudah benar belum nih? Sudah belum? Sudah? Udah, Pak. Ya, ini udah ya, konsentrasinya udah benar. Nah, kemudian masukkan persamaan tadi, delta HR sama dengan 5 kali dengan delta HF CO2 kan ya, yang produk dulu kan ya. Konsentrasinya 5, delta HF CO2. Nah, yang ini, itu enggak delta HF-nya? Hitung ya, produk ya. Nah, ini dihitung, terus 6 delta HF liquid ya, min reaktan. Reaktannya berarti mana? Nih. Nah, O2 berapa delta HF-nya? 0 kan tadi ya. Untuk yang delta HF O2 0. Maka di sini tidak ada delta HF O2-nya. Oke ya. Nah, sekarang delta HF-nya carinya di mana? Cari di tabel buku Perry yang physical property data. Ya, Anda cek di tabel B1 buku Perry ya, bisa di searching physical property data ya. Nah Anda cek N-pentana ini propertinya ya, BM-nya ya, ini BM-nya, ini specific gravity-nya, ini TM-nya, nah ini delta H-nya ya. Nah Anda bisa ambil delta H-nya ya, ini delta HF-nya. Nah perhatikan ini delta F-nya, fasenya liquid, cari yang fasenya liquid ya, karena pentan ada 2 fase, liquid dan gas. Nah cari yang fasenya sama, liquid ya. Kemudian O2 tadi 0 ya, kemudian CO2. Nah silahkan cari ya, fasenya fase gas, CO2 nya fasenya gas. Oke, kemudian H2O fasenya liquid, cari yang fasenya liquid, delta HF nya ini. Nah tinggal dipakai ini ya. Tinggal di sini. Oke, masih ada kan? Nah, ada kan? Gimana, Pak? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum, saya lanjutkan ke panas pembakaran. Ya, tadi panas pembentukan. Nah, sekarang ke Oke, maaf, lanjut ya. Untuk panas pembakaran itu kalau standar, nah otomatis ada 0 di sini. Kondisinya 2 ml tekan atm ya. Panas pembakaran standar yaitu panas reaksi yang dihasilkan dari pembakaran suatu zat dengan oksigen ya, menghasilkan produk spesifik di mana produk kaitannya kondisinya tekanan dan suhu standar 2 ml tekan 1 atm. Nah, untuk karbon dalam bahan bakar nanti akan berubah menjadi CO2 ya. Semua hidrogen berubah produknya menjadi H2O. Kemudian kalau ada sulfur akan berubah menjadi SO2
nitrogen, hasil produk pembakaran menjadi N2. Ya. Nah, untuk delta H-nya sama dengan delta HF ya. Delta HR-nya sama dengan sigma dari reak. Nah, ini jadi negatif kenapa? Karena reakan min produk ya. Jadi nggak usah bingung ya. Ini produk min reakan, sedangkan kalau yang di sini min reakan min produk. Kalau ini sama kan sama aja, produk min reakan ya. Jadi boleh pakai reakan dulu min produk, tapi harus ada minyak, perhatikan. Oke, contohnya di sini tentukan panas reaksi standar dari reaksi dehidrogenasi ya, panas reaksi standar dehidrogenasi ini reaksi penguraian ya. Nah, C2H6 diurai menjadi C2H4 plus H2. Nah, di sini fasenya sebenarnya fasenya gas ya. Ini saya kurang lengkap tulisnya ya. Jadi jangan ditiru ya. Ini lengkap, kurang lengkap. Ini fasenya gas semua. Ya. Nah, Anda cari delta Hc untuk yang C2H6 panas bakarannya. Ya. Kemudian masing-masing komponen ini. Nah, tinggal Anda cari. Setelah itu ketemu delta R-nya, tinggal hitung delta R-nya, itu bisa produk min reakan atau min reakan min produk ya, sama aja. Nah, di sini pakai min reakan min produk atau produk min reakan sama aja ya. Nah, delta Hc-nya Anda cari di tabel ya, karena kondisi standar pasti sudah ada di tabel ya. Nah, ini nilainya. Nah, ketemu delta HR-nya. Oke, itu baru dasar-dasarnya ya. Nah, kita akan terapkan dasar-dasarnya tadi ke dalam kasus neraca energi ya. Tadi belum membahas tentang neraca energi. Nah, dasar-dasarnya dulu. Sekarang kita masuk ke neraca energi pada suatu proses reaksi. Nah, langkahnya untuk menyelesaikan neraca energi dengan reaksi kimia, langkahnya sama dengan yang sebelumnya, yang tanpa reaksi. Langkah awal, gambar dulu sistemnya ya. Ini penting, gambar sistemnya, kemudian lengkapi dengan arus-arusnya, ya, kondisi operasinya. Kemudian kalau pergunakan neraca massa, hubungan kesetimbangan fase, ya. Jadi neraca massa sudah dimasukkan juga untuk kasus ini. Karena apa? Karena ada aliran massa pada waktu reaksi ya. Kemudian tentukan kondisi referensi yang sesuai. Nah, misalnya tidak ada diketahui, maka Anda bisa dekatkan dengan yang standar referensi, delta HF-nya, delta H standarnya, 25 Celsius dengan 1 atm. Kemudian buat dalam bentuk tabel, lebih lengkap, ya, lebih mudah nanti dalam bentuk tabel, misalnya inlet dan outlet, ya. Kemudian hitung perubahan entalpinya. Ini langkah-langkahnya secara umum. Oke, contohnya. Nah, contohnya kemarin ya, kalau kemarin tidak ada reaksi kimia, ya, cuma pencampuran aja. Sekarang ada reaksi kimia di furnace, reaksi pembakaran, ya. Nah, di sini perhatikan ada umpan, 2 umpan ya, bahan bakar C38 ya, 100 mol, masuk pada suhu 2 meter Celcius ya, dibakar dengan menggunakan aliran udara bebas. Nah, udara bebas itu mengandung oksigen dan nitrogen kan ya, udara bebas. Nah, di sini oksigennya, di sini nitrogennya. Nah, udara bebas masuk pada suhu 300 derajat Celcius. Kemudian dibakar di furnace. Maka dia butuh kalor kan ya, pembakaran dari luar. Itu kalor masukkan ke sistem. Nah, setelah proses pembakaran, keluar menjadi campuran gas. Ini ya, ada oksigen, ada nitrogen, ada CO2, H2O. Ini mol-molnya. Ini suhu keluarnya menjadi suhu 1000 derajat Celcius. Oke. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini, reaksi pembakarannya. Ya, yaitu C3H8 dibakar dengan oksigen ya, menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O. Ini sudah sama, ya. Nah, untuk delta HR standar pembakaran ya, karena ini pada kondisi 25 derajat Celcius ya, pembakarannya diketahui ini. Ya, di delta standarnya. Anda diminta menghitung berapa Q-nya. Nah, langkahnya
kita bisa menggunakan metode perhitungan panas reaksi. Ya, bisa kalau kita menggunakan perhitungan metode panas reaksi, ini bisa digunakan untuk reaksi single, di mana panas reaksinya diketahui. Ya, nah langkahnya hitung dan lengkapi dulu neraca masanya. Ya, nah ini neraca masanya dilengkapi dulu. Ya, kemudian tentukan kondisi referensinya. Ya, kemudian langkah berikutnya untuk proses kontinu reaksi tunggal, hitung keberlangsungan reaksinya, epsilonnya. Ya, kemudian susun tabel input outputnya. Ya, di sini kita dulu neraca masanya dulu ya. Nah, di sini untuk input, nah komponen tulis dulu komponen semuanya ya. C3, H8, O2, N2, kemudian CO2, H2O, komponennya tulis dulu. Ya. Kemudian waktu kita selesaikan di inputnya. Nah, di sini C3H8 untuk N input ada nggak? Ada. Ya, 100 mol. Oke ya, N inputnya 100 mol. Oke, kemudian O2, O2 ada nggak O2? Nah, ini ada yang kebalik ini. Oh. Ini ada yang salah. Oke. Nah, ini oke. Nah, perhatikan yang ini. Yang ini, menurut Anda kebalik nggak? Ini dengan ini. Kebalik nggak? Siapa ya? Ini dengan ini kebalik nggak? Saya dengar nggak suara saya? Siapa ya? Halo, saya dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya? Nah, ini tadi ingat nggak? Kalau O2 itu delta HF-nya berapa? 0, Pak. 0 kan ya? Nah, ini kebalik saya ya. Yang 0 itu yang O2. Ya, yang 0 itu yang O2. Oke. Ya. Nah, lengkapi dulu ya. Kemudian outputnya. Nah, sekarang outputnya di sini tadi. Ini ya outputnya. Ya, tulis dulu. Nah, kemudian hanya juga yang belum diketahui ditulis dulu pakai H huruf ya. Ini hanya belum kita ketahui kan ya. Nanti H2, H3, H4, H5. Nah, dari sini kita cari untuk entalpinya ya. Nah, di sini kita mulai dari menghitung entalpi H2 dulu 20. ya. Oke. Ntar dulu, ada yang salah. Oh ya benar, maaf. Ini benar ya. Ini saya enggak. Nah, yang O2 itu yang 0 kan pada kondisi standar kan ya. Pada kondisi suhu 25 derajat Celcius kan ya. Berarti yang ini benar. Apa sih? Ya, maaf. Ya, jadi di sini untuk C3H8 entalpinya 0 pada suhu input tadi 25 ya. Nah, sedangkan O2-nya di sini kenapa ada? Karena pada waktu masuk O2-nya suhunya berapa? O2 di sini masuk suhunya berapa?
300. Nah, 300 berarti O2-nya bukan O2 pada kondisi standar. Yang 0 itu pada kondisi standar ya. Maka O2 di sini ada entalpinya. Oke ya, perhatikan ya. Di O2 di sini ada entalpinya. Karena dia suhunya bukan suhu 25, bukan 0. Yang 0 itu yang suhu 25. Ya. Nah, yang ini 0 pada waktu dia suhu 25. Ya, yang C38 ini. Nah, di sini H2, N2 ada, karena pada suhu bukan 25 derajat Celcius. Nah, kemudian ini yang O2 pada waktu output di produk. Oke ya. Nah, datanya sudah kita lengkapi dulu. Kita mencari ini, nilai H2, H3, H4, H5, H6, H7. Kita cari. Ya, carinya gimana? Kita harus cari di tabel. Ya. Nah, ini ada di buku yang Emerald atau di buku Perry. Silahkan nanti cari yang mana yang paling gampang. Ya. Nah, untuk tabel spesifik, entalpi spesifik ya, untuk H2 ini tidak diketahui H2, maka kita bisa cari. Ya. Nah, di sini delta H untuk O2 dari suhu 25 ke suhu 300 ya. Itu nilainya 8,47. Dari mana? Cari tabel di sini. Ya. Udah untuk O2 ini ya, O2 kalau pada suhu 0 suhu 25 itu kan 0 ini kan ya. Kemudian suhu 300 nih 8,47. Ya. Saya 8,47. Kemudian H3. H3 itu apa? Entalpinya N2 pada suhu 300 kan ya. Nah, H3 ini entalpi N2 pada suhu 300. Nah, 8,12. Ya. Kemudian H4. H4 itu apa? Entalpinya O2 pada suhu berapa? Pada suhu berapa? 1000, Pak. 1000 ya, pada keluarannya suhu 1000 ya. Maka H4 Anda cari entalpi O2 pada suhunya 1000. Ini ya, 32,47. Kemudian H5. H5 entalpinya N2 pada suhu 1000. Ya. H5 entalpi N2 pada suhu 1000. Nah, ketemu ini 30,56. H6 yaitu entalpinya CO2 pada suhu 1000. Ya, H6 entalpi CO2 pada suhu 1000. Nah, peroleh 48,6. Kemudian H7 entalpi H2O pada suhu 1000. Cari H2O pada suhu 1000. Nah, ketemu 37,69. Ya. Salah guys. Oke. Tadi, nah, H6 itu CO2 ya. H6 itu CO2 pada suhu, oh ini ya, CO2 pada suhu 1000. Ini, oke, H7 entalpi H2O pada suhu 1000. Nih. Oke, salah. Yang di atasnya 81,45, Pak. Ini berarti ada yang salah ini ya. Hanya yang H7 ya. H7 kan entalpinya apa? H2O ya, pada suhu 1000. H2O pada suhu 1000. Berarti harusnya berapa? 37,69 ya. Ya kan? Iya. Iya. Ini ya, ini di 37,69. Lagian mah yang ayam opore ya nggak gabut. Oke. Apa? Nah, ketemu semua ya. Anda masukkan lagi tadi angka-angkanya. Ya. Nah, kita masukkan tadi. Ya. Tadi ini
Oke. Nah, mungkin nanti ini koreksi ya. Perhatikan ini ya angkanya ya. Nah, sekarang dimasukkan semua ya. Tadi ya, angka-angkanya, entalpinya ya. Entalpinya masukin semua. Satuannya udah sama ya. Oke, kilojoule. Nah, kemudian Anda bisa menghitung semuanya. Delta HR, delta H-nya, ya kan? Yaitu apa? Delta HR 0 plus sigma N out, H out ya, yang keluaran ya, min N in, H in. Nah, Anda hitung ini H out-nya. H out-nya kan ini ya, N mol kali H-nya ya, ini kali H-nya, ini kali H-nya ya, anunya ya. Nah, di minus yang inputnya tadi ini kan 0. Nah, ini nanti ketemu ini. Oke, nanti ketemunya silahkan nanti dihitung ulang ya di rumah ya. Ketemu, mungkin kalau ada salah tadi, kesalahan angkanya tadi. Tapi rumusnya udah bisa ya. Oke, bisa ditanyakan? Belum? Belum ada, Pak. Nah, belum. Kita lanjutkan dengan metode Oke, kita lanjutkan dengan kasus berikutnya. Kasus berikutnya, rasa energi pada reaktor oksidasi metana. Nah, di sini ada dua reaksi, ya. Kalau tadi yang ini satu reaksi. Nah, sekarang ada juga yang lebih dari satu, ada dua reaksi. Ya. Nah, contohnya metana dioksidasi pada reaktor kontinu ya, akan menghasilkan formaldehid. Ya, ini formaldehid. Tetapi ada reaksi sampingnya. Ada reaksi samping berupa pembakaran metan. Ya. Nah, reaksi utamanya ini. Yang satu ini reaksi utamanya, yang ini reaksi sampingnya. Ada dua reaksi. Nah, di reaktor ini ada inputnya metan sebesar 1 mol suhu 25 ya. Dan campuran udara. Udara tadi ada oksigen, ada nitrogen. Ya. Nah, ini 100 mol oksigen, 376 nitrogen. Suhunya 100 derajat Celcius. Masuk ke reaktor kontinu, kemudian dilakukan pembakaran ya. Ada tambah reaksi, tambah kalor ya. Kemudian menghasilkan produk. Nah, produknya ada apa? Ada CH4 ya. Nah, kenapa masih ada CH4? Kenapa? Di produk. Kira-kira kenapa masih ada CH4? Nah, Udah habis sepenuhnya, Pak. ya, ada reaktan yang sisa, ya. Nah, masih ada CH4-nya yang sisa. Kemudian di produk juga ini produknya formaldehidnya, ya. Kemudian CO2-nya, kemudian H2O-nya dalam bentuk hypertowab, ya. Kemudian O2-nya, kemudian N2-nya, ya. N2 tetap, ya. N2 itu tidak terbakar dengan oksigen. Biasanya N2 itu tetap, ya, tidak terbakar oleh O2, masih menjadi N2. Suhunya output menjadi 150 derajat Celcius, ya. Nah, langkahnya sama. Untuk membuat, kita tetapkan dulu basis hitungannya 100 mol metan, ya. Basis ini, reaktannya ini sebagai basis hitungannya 100 mol metan, ya. Kemudian buat tabel input outputnya sama kayak tadi ya, komponennya tadi maupun di input dan di produk buat dulu ya. Nah, inputnya tadi lengkapi ya, inputnya tadi metan 100 ya, keduanya 100 mol ya, N2 376. Ini entalpinya belum kita ketahui semuanya. Nah, ini yang outputnya ini sudah diketahui, yang belum diketahui ini. Nah, langkah berikutnya sama, Anda cari entalpi per komponen ini. Cari di mana? Cari sama pakai tabel, ya, tabel physical property, ya. Nah, sekarang langkah awal kita cari dulu H1. H1 itu punyanya siapa?
punyanya metan, ya, CH4 metan. Nah, di sini perhatikan, metan pada masuk pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti kita bisa mencari HF standar, ya, karena apa? Pada suhu 25 kan ya, maka H1-nya sama dengan HF standarnya. Nah, kita H1 sama dengan HF standar metan. Nah, HF standar metan itu pasti ada di tabel, ya, sama kayak tadi. Bisa cari di tabel Berry ya, untuk HF standar metan, karena pada suhu 25. Oke ya, ini H1-nya ketemu. Kemudian H2. H2-nya tadi oksigen ya, pada suhu berapa? Suhu 100 ya. Nah, cari H2 pada suhu 100 ya. Tadi ada nggak ya di sini ya? Oksigen ada ya? Oksigen pada suhu 100. Nah, ini ya H2-nya. Kemudian H3. H3 nitrogen pada suhu 100 ya. Tadi ada ya nitrogen pada suhu 100. Nitrogen pada suhu 100. Ini H3-nya. Oke. Kemudian nah, sekarang perhatikan di sini ada juga metan pada suhu 150. Kenapa metan suhu 150? Nah, ini kan reaksinya pada suhu 150 kan ya, produknya ini. Nah, berarti di sini ada metan pada suhu 150. Kalau tadi di sini metan pada suhu 25. Nah, maka Anda mencari entalpi metan pada suhu 150. Langkahnya gimana? Nah, kita gunakan misalnya ini. H4 sama dengan delta HF standar ya, pada suhu 25 tadi ya, tambah dengan tadi persamaan yang delta H yang pada suhu ya, tambah dengan integral batas bawahnya 25 ya, yang standar ya, tambah dengan ini integral batas atasnya 150 batas atasnya. CP-nya siapa? CP-nya metan kali dengan DT ya. Nah, CP-nya metan bisa cari tadi di tabel apendik E tadi ya, CP-nya metan cari pada tabel apendiknya E ya, DT ya, ini delta T ya. Nah, maka diperoleh entalpinya metan pada suhu 150 sebesar ini. Reaksinya tadi reaksi eksotermis. Oke, untuk metan bisa di sini kan? Gimana? Bisa? Oke, kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, kita mencari H5-nya. H5-nya punyanya siapa? O2 ya, O2 pada suhu outputnya suhu 150. Nah, cari O2 pada suhu 150. O2-nya nggak nol lagi. Kenapa? Karena pada suhu 105. Suhu berapa tadi? 150. Nah, ini perhatikan. 150 nggak ada. Terus gimana? Gimana? For the next semester. Saya masih dengar? Si Pak, Ya. Untuk menghitung entalpi 150 oksigen gimana kalau nggak ada di sini suhunya? Interpolasi, Pak. Interpolasi. Oke, bisa. Berarti nilainya interpolasi gimana? Coba dihitung. Saya ingin ngecek bisa nggak interpolasinya. Nih, dari data ini ya, Anda diminta menghitung pada suhu 150. Berapa entalpinya, spesifiknya? Coba dihitung bentar ya. Saya ingin ngecek interpolasinya udah benar belum. 5 menit ya, 5 menit silahkan hitung pakai kalkulator untuk interpolasinya. Gimana?
Oke, berapa? Sudah selesai hitungnya? Nah, sudah selesai? Sudah selesai belum? Diam. Sudah selesai belum? Udah, Pak. Coba. Saya ada beda di belakangnya, tapi di depannya sama. Saya ketemunya 3,775, Pak. Ya, ini nanti cuma belakang komanya kan ya. Iya, Pak. Oke, bisa ya, berarti udah bisa interpolasi ya. Nah, tadi ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang H5 tadi. Tadi H5 tadi udah ya. Nah, lanjutkan ke H6. H6 itu apa? Entalpinya N2 pada suhu output 150. Nah, sama kayak tadi ya. N2 150 nggak ada, interpolasi ya. Sudah bisa tadi. Kemudian H7 punyanya asetilin ya, formaldehid pada suhu 150 ya. Nah, tadi kita bisa mencari entalpi asetilin pada suhu 150. Caranya tadi kita pakai persamaan sebelumnya, delta H asetilin pada 150 sama dengan delta HF asetilin plus integral batas bawahnya 25, karena standar ini ya 25, batasannya 150, yang kita cari 150. CP punyanya formaldehid, CP nya punya formaldehid GT ya. Nah, di sini delta HF-nya silahkan cari di tabel Henry yang physical property, pilih yang HCH0 atau formaldehid ya. Kemudian ketemu ini delta HF-nya tambah dengan CP. Nah, tadi cari CP yang formaldehid di buku, bisa di buku tadi ya, appendix E ya, yang Hamilwood, atau di bukunya Henry untuk CP-nya. Nah, jangan lupa diintegralkan atau dikali dengan DT ya, CP kali dengan DT nanti. Nah, ketemu ini. Oke, ketemu H7-nya ini ya. Kemudian H8-nya. H8-nya apa? CO2 pada suhu 150. Ya, CO2 150. Nah, bisa kita menggunakan delta H untuk yang 150, H8 ya, delta HF pada kondisi 25 Celsius ya, pada plus H pada 150. Oke, kemudian H2O. H2O yang untuk yang H7, ini ya, H9, H2O pada suhu 150.
delta HF pada suhu 25 ya, menghubungkan H2O plus H250 pada 150 ya. Nah, ketemu H9-nya. Nah, setelah ketemu H9-nya, lengkapi data yang tadinya masukkan ke sini. Nah, langkah berikutnya tinggal ini tadi, produk ya, sigma produk, ini kali ini ya, kemudian ditambahkan, dikurangi dengan yang inputnya. Nah, ketemu delta H-nya. Delta H-nya di sini sama dengan I-nya. Oke, sampai sana kan? Belum? Belum, Pak. Belum, lanjutkan ya. Oke, nah sekarang yang ditanyakan T-nya malahan. Ya, kalau tadi menghitung Q-nya. Nah, kasus yang ini berapa T-nya? Contohnya, ada proses dengan kondisi outlet yang tidak diketahui. Kondisi keluaran reaktor tidak diketahui. Reaksinya ini ya, reaksi etanol, pelururan etanol. Ya, C2H5OH etanol pada fase uap diubah menjadi CHO0 plus H2 gas. Nah, reaksinya peruraian di sini. Ya, masuk pada 1 mol suhu 400 derajat Celcius ke dalam reaktor, keluarannya tidak diketahui. Makanya apa? Sama kayak tadi, tetap dibikin dulu dalam tabel, ya, biar gampang. Per komponennya tadi ada komponen etanol, C3, CH3CHO, dan H2. Inputnya lengkapi dulu. Ya, nah, kemudian yang belum ada kan entalpi-entalpinya ya. Nah, Anda silahkan melengkapi entalpi-entalpinya. Langkahnya, kalau nggak diketahui suhunya gimana Pak? Nah, perhatikan langkahnya, ya. Di sini reaktornya adiabatik. Adiabatik itu Q-nya sama dengan 0, ya. Maka delta H-nya sama dengan keberlangsungan reaksi kali dengan delta HR standar reaksi ya, min sigma dari produk output ya, min sigma dari yang inputnya sama dengan 0 kan ya, karena delta Q-nya 0 ya, adiabatik kan delta Q-nya 0 ya, maka ini 0, delta Q sama dengan delta H jadi di sini 0. Kemudian keberlangsungan reaksinya gimana? Nah, tadi mol produk ya, min, ini kurang min ya, maaf ya, ada min mol input per koefisien reaksi ya, outputnya tadi 30, yang produk ini ya 30, ini kan nggak ada produknya. Nah, 30 min 0 per 1, keberlangsungan reaksinya 30 mol. Kemudian delta H kita hitung dulu delta S standarnya ya, karena ini kan kita belum tahu kan ya T-nya berapa. Yang paling gampang kan kalau dulu di hukum Hess ya, masih ingat ya termodinamika di SMA, turunkan dulu ke hukum Hess, maka diturunkan ke kondisi standarnya yang 25 derajat Celcius, itu pasti sudah ada datanya ya. Nah, maka kita hitung dulu delta HR standar pada waktu suhu 25 derajat Celcius ya, delta HR-nya ini yang pasti sudah diketahui datanya ya. Nah, delta S standar sama dengan sigma dari koefisien reaksi ya kali delta HF-nya, produk min reaktan ya. Nah, di sini maka kita cari, kalau kita menggunakan persamaan ini minus ya, maka reaktan dulu ya. Ini minus 1, kenapa? Karena kita menggunakan yang reaktan min produk. Kalau produk min reaktan ya beda kan ya. Nah, di sini minus 1 karena dia reaktan ya, kali dengan delta HF standar untuk etanol pada gas ya. Nah, ini pasti sudah ada di tabel ya. Nah, contohnya ini etil alkohol itu etanol ya, ini tabel propertinya maupun head capacity-nya ya. Nah, ini sudah ada CP-nya ya, CP-nya. Kemudian plus 1 diprodukkan ya, ini plus 1 produk delta HF yang C3CHO-nya ya, plus delta HF H2 gasnya. Nah, berarti kan H2 untuk delta HF H2 ya, standar kan berarti sama kayak O2
dia 0 nilainya. Nah ini nilainya 0, berarti tinggal yang ini ya. Nah ini delta HF untuk etanol itu mana? Delta HF untuk etanol ini ya, etanol ini ya, fasenya fase vapor gas ya, fasenya fase vapor gas. Nah nilai temperaturnya derajat Celcius ya. Kemudian nih kita bisa menghitung ini ya. Kemudian untuk yang CH3CHO ya. Nah sekarang untuk CH3CHO ini ya, nanti Anda cek di bukunya tabel Curie ya. Ini bisa duduk tabel Curie, delta HF etanol, delta HF CH3CHO ya, ada juga di tabel Curie atau di buku termodinamik ada ya, karena ini delta HF standar pasti sudah ada tabel ya. Nah ketemu semua ya, maka kita bisa menghitung delta T nya. Langkahnya gimana? Kita hitung H1 nya. H1 nya kita hitung input ya, dari sini ya, kita hitung entalpi inputnya atau H1 nya. Nah langkahnya yaitu H1 sama dengan integral 25 ini 400 ya. Nah sekarang kenapa di sini 400 diketahui ya, karena di etanol kita lihat etanol tadi kasusnya gimana. Nah kan ini masuk 400 diketahui, yang diketahui yang di produk ya kan, di input kan diketahui 400 ya. Maka kita cari H1 nya untuk yang etanol, yaitu integral garis bawah 25 ini 400 ya, ini CP nya. Nah kita bisa menggunakan CP nya ini, CP dt ya, perhatikan di sini ini CP etanol. Nah untuk CP etanol kita bisa menggunakan persamaan ini tadi, yang appendix E tadi di buku berikut ya. Nih ya, etanol A nya mana? A nya ini, fasenya juga perhatikan, fasenya kita pilih yang fase gas ya. Ini ya, ini A, ini B, ini C, ini D ya, A, B, C, D. Oke. Nah perhatikan di sini, masukkan ya, perhatikan di sini CP nya ya, di sini 61,34, E pangkat 10 itu ini ya, 10 pangkat minus 3 ya, E itu 10 pangkat minus 3, sesuai dengan ini ya. Oke ya, diperhatikan persamaannya. Kemudian ini kali dengan 400 min 20 delta T ya kan ya, berarti kan CP delta T kan ya, CP delta T. Oke ya. Nah demikian juga selanjutnya yang ini ya. Nah ini perhatikan, ini diintegralkan loh ya, jadi jangan buru-buru. Ini integral CP dt. Kalau saya punya CP dt nya persamaannya kan ini kan ya, persamaan kan ini kan, ini saya integralkan terhadap T, berarti apa? Integral apa? AT, Pak. Ya, AT kan ya, integral AT, integral BT apa? Setengah BT kuadrat. Nah, setengah BT kuadrat ini, ya, ini setengah BT kuadrat, ini delta T kuadrat. Oke ya. Kemudian yang C, yang ini integralnya apa? Integral C T kuadrat apa? Ayo. Sepertiga CT pangkat 3. Ya, sepertiga CT pangkat 3. Ya, nih, sepertiga CT-nya, delta T-nya pangkat 3. Ya. Kemudian yang ini seperempat T pangkat 4 kan ya. Nah, seperempat T pangkat 4. Ya kan? Tinggal masukkan ya. T
ketemu entalpi untuk yang etanolnya pada suhu 400. Oke ya, bisa ya. Kemudian entalpi outnya, yaitu kan entalpi ini outnya kan entalpi 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang entalpi outnya yaitu sama dengan entalpi out sama dengan sigma dalam kurung apa sigma dari ini ya, batas bawahnya kan 25 karena kita turunkan ke standar ya 25, batas atasnya T-nya diketahui belum? Diketahui belum? Belum kan ya? Nah, yang kita cari kan T-nya ini ya. Nah, T-nya belum kita tahu, maka di sini batas atasnya ya T ya, CP delta T. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, caranya yaitu nih CP untuk CH3CHO itu persamaannya ini A, ini B, ini C, ini D ya, sama kayak tadi kan ya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Kemudian delta H-nya sama dengan keberlangsungan reaksi kali dengan delta HR standar reaksi ya, plus 70 H2 ya, plus 30 ini mol ya. Nih. Ya, 30 H2, kita belum menghitung dulu halnya ya. H2 H3 belum kita hitung ya, min 100 H1. H1-nya sudah kita hitung. Ya, H1-nya sudah kita hitung ini, H1-nya. Ya. Nah, kemudian H2, H3, H4 bisa kita cari. Nah, di sini ya, ini hanya bisa kita cari dengan cara apa? Seperti ini carinya, gitu. Nah, ini tugas silahkan dilengkapi sehingga diperoleh nilainya ini. Ya, jadi ini belum selesai. Silahkan nanti dilengkapi. Minggu depan saya cek ya untuk melengkapi seperti ini. Oke, sampai sini tanya kan? Nah, Belum ada. belum ada? Yang lain? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum ada, coba saya cek absen ya. Hari ini hadir semua? Apa ada yang izin? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke. Kalau gitu nanti materi saya update di chatting ya. Nanti silahkan yang tadi diselesaikan ya untuk latihan yang minggu depan saya tanyakan. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan bisa saya kirim untuk hari ini.